السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita melihat ringkasan dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam masalah akidah, yang kemudian kita akan bacakan juga dari Imam Ahmad dan lain-lainnya, agar kita bisa melihat bahwa akidah mereka sama, prinsip-prinsip mereka juga sama. Wa usulus sunnah indahum wahidah. Dan prinsip-prinsip sunnah menurut mereka para imam seluruhnya, yang juga imam yang 4 juga di dalamnya, semuanya sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa qala rahimahullah, dan berkata lagi Imam Syafi'i rahimahullah, masih dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi, juz pertama halaman 387 sampai 393. Qala rahimahullah fi qawlihi azza wa jalla, beliau berkata rahimahullah tentang ucapan Allah azza wa jalla, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka hari itu terhalangi, terhijabi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumil qiyamah. Ayat ini dalil bahwa wali-wali Allah akan melihat Allah yaumil qiyamah. Falamma hajabahum bis-sukhti, ketika Allah menghijabi mereka ketika marah, tentunya Allah akan memberikan kesempatan mereka memandangnya ketika ridha. Lihat sisi istinbat, cara pengambilan Imam Syafi'i terhadap dalil. Dan ini menyamai seluruh para imam-imam ahlu sunnah, termasuk yang dinukil dalam kitab-kitab para ulama setelahnya. Apakah Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitabnya Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, ataupun kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para ulama dari semua mazhab tersebut. Semuanya memiliki satu poin, bahwa ahlu sunnah berkeyakinan bahwa mereka orang-orang beriman akan melihat Allah iyanan, akan melihat Allah dengan secara langsung yaumul qiyamah. Enggak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah, ahlul dalal, orang-orang yang keluar dari sunnah, lebih memilih hawa nafsunya sendiri dan menyatakan enggak mungkin. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innakum
Satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, iyanan, dengan mata kepala kalian. Kama, sebagaimana tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, tidak menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan cara melihat, yakni dengan mudahnya. Karena diakhiri hadis itu dengan kalimat fala tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Yani kalian di tempat-tempat kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita melihat bulan purnama dari rumah masing-masing, melihat bulan. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Maka mereka ahlul jannah akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala iyanan, dengan langsung dari tempat-tempat mereka, dengan tidak perlu berdesak-desakan. Ini juga akidah ahlus sunnah, akidah para imam-imam, para ulama, termasuk a'immatul arba'ah, termasuk imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah rahimahumullah. Maka dikatakan di sini oleh beliau, istinbat beliau, kalau Allah menghalangi orang-orang yang jelek, orang yang kafir, ketika murka, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan pada orang yang diridhoinya, yang beriman kepadanya, untuk memandangnya. Ayatnya menyatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali mereka akan terhijabi dari Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mereka terhijabi dari Allah karena Allah marah pada mereka, maka orang-orang yang diridhoi oleh Allah tidak terhijabi. Artinya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah asma dan sifat, dinukil dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, juz ke-10, halaman 79 dan 80. Kata Imam rahimahullah, lillahi asma'ul husna, lillahi asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang dibawa dalam kitabnya dan juga dalam berita-berita nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya. La yasau ahadan qamat alaihi al-hujjah radduha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, nama-nama dan sifat-sifat tadi yang ada dalam Quran dan Sunnah, tidak boleh seorang pun yang sudah tegak hujjah baginya, enggak boleh menolaknya sedikit pun. Lianna al-Quran nazala biha, karena Al-Quran turun menerangkan sifat tersebut. Wa sahha an Rasulillah, dan karena telah sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW, al-qawlu biha, sahih riwayatnya, ucapan dengan sifat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjah alaihi fa huwa kafir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka siapa yang menyelisihinya, siapa yang menentangnya setelah tegak hujjah, maka dia kafir. Karena menentang Quran, menentang sunnah. Maka siapa yang menolak sifat-sifat Allah, siapa yang menolak nama-nama Allah yang tersebut dalam Quran dan sunnah, kata beliau, fahuwa kafir, maka dia kafir. Tetapi beliau merincikan, idza thabatal hujjah, kalau hujjah telah tegak, kalau dalilnya telah jelas baginya. Fa amma qabla thubutil hujjah, adapun setelah atau sebelum tegak dalil, adapun ketika belum jelas baginya dalil, fa ma'dzurun bil jahl, maka orang itu dimaklumi karena bodoh. Berarti kalau dia belum mengerti atau tidak tahu atau tidak mendengar dalil, kemudian dia menolak sifat-sifat tadi, maka ma'dzurun bil jahl, orang itu dimaklumi karena bodohnya. Tetapi kalau setelah tegak hujjah, setelah tegak dalil, dia menolaknya, maka dia kafirun, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna ilma dzalika la yudrak bil aqli wala bil rawiyati wal fikri. Kata Imam Syafi'i, yang demikian karena perkara ini tidak bisa diketahui dengan akal, nggak bisa diketahui dengan perasaan, nggak bisa diketahui dengan pemikiran. Tentang Allah Subhanahu wa taala ghaib.
Panca indera kita nggak bisa memikirkan tentang Allah, nggak bisa membayangkan, nggak bisa menebak-nebak, nggak bisa kita memikirkan kayak apa Allah, nggak bisa semuanya. Nggak ada jalan lain kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena kita mengakui kita tidak pernah tahu Allah seperti apa, maka apa yang ada dalam Quran kita terima, apa yang ada dalam Sunnah kita terima. Sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran kita terima, dan juga apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih kita terima. Ini akidahnya Imam Syafi'i, dan ini akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, dan ini akidahnya Imam Malik rahimahullah, dan akidahnya para imam Ahlus Sunnah termasuk Abu Hanifah rahimahullah. Qala, selanjutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala nukaffir bil jahli biha ahadan illa ba'da intiha'il khabar ilaihi biha. Dan kita tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin ketika mereka tidak tahu, ketika mereka bodoh. Seorang pun kita tidak kafirkan kecuali setelah tegak baginya berita yang sahih, kecuali setelah tegak baginya dalil-dalil. Wa nuthbitu hadhihi sifat wa nunfi anha tashbih. Kita menetapkan sifat-sifat tadi dan kita meniadakan dari Allah penyerupaan. Subhanallah, prinsipnya sama dengan prinsip para ulama yang lain. Kita menetapkan sifat-sifat Allah, isbatus sifat, dan nunfit tashbih, menafikan penyerupaan. Maka semua yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima. Allah Maha mendengar, kita terima. Allah Maha melihat, kita terima. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya Maha tinggi, semua kita terima. Dan kita katakan tidak seperti makhluk. Mendengarnya tidak seperti mendengarnya makhluk, melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk. Demikian pula semua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesatnya beberapa golongan-golongan sesat dalam masalah asma dan sifat, karena dua perkara tadi tidak diterima oleh mereka. Imam mereka menerima yang satu, menolak yang lain, atau menerima yang ini, menolak yang itu. Contoh, ada mereka yang menerima sifat-sifat tadi, berarti mereka isbatus sifat. Memang Allah memiliki sifat-sifat ini semuanya. Tetapi tidak meniadakan tasybih. Sehingga mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu seperti kita punya sifat. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dhalla, mereka sesat. Ada yang sebaliknya, karena takut menyamakan dengan Allah dengan makhluk, karena takut menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka tolak sifat. Masa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Enggak mungkin. Nanti sama dengan makhluk. Maka ditolak ayatnya. Padahal berapa ayat yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Demikian pula berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tangannya. Khawatir sama dengan makhluk, ditolak. Orang yang menolak sifat yad bagi Allah karena takut menyamakan dengan makhluk, maka dia sesat. Sebaliknya, siapa menerima sifat tangan dan menyamakan dengan makhluk juga sesat. Adapun Imam Syafi'i dan para imam Ahlus Sunnah menyatakan kita terima sifatnya, tetapi kita tolak tasbihnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk apapun dan tangan siapapun. Laisa kamitslihi syai'. Wal Qur'anu kalamullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan Al-Qur'an kalamullah. Ini prinsip berikutnya. Prinsip Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, ucapan Allah. Yani bukan makhluk, kata beliau. Awal Qur'anu kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Dan ini nukil dalam kitab lain, bukan kitab Syiar Alamin Nubala, tapi kitab Manaqib Syafi'i. Juz pertama, halaman 407. Wal Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Alhamdulillah, sama dengan ucapan semua para imam. Kita telah membahas akidah al-wasatiyah, juga demikian menyatakan. Kita sudah membahas aqidah salaf ashabul hadis atau usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab yang lain dari para imam, semuanya menyatakan dengan sepakat Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah sampai ditangkapnya, dipenjaranya, dicambuknya, disiksanya hanya karena masalah ini. Beliau menyatakan Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Sedangkan penguasanya memaksa semua rakyatnya harus meyakini Quran itu adalah makhluk.
Kata Imam Ahmad, la, Al-Quran kalamullah. Tidak, Al-Quran kalamullah. Bahkan di masa itu ada para ulama yang lain, ketika khawatir masyarakat akan sesat, akan salah paham, maka dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, nanti setelah sholat Jumat, engkau bertanya kepadaku tentang Quran, dan aku akan menjawab. Engkau duduk di belakang, dan aku akan duduk di depan. Maka bapaknya, ayahnya seorang ulama duduk di depan, sedangkan anaknya duduk di penghujung masjid di belakang. Setelah sholat Jumat selesai, imam selesai salam dan berzikir, maka berdiri anaknya, memanggil ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ma taqulu, apa yang kau katakan fil Quran, tentang Al-Quran. Maka ayahnya menjawab dengan keras, terdengar oleh seluruh masjid, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Ketika mereka membaca ucapan Allah, ketika mereka menulis ayat Al-Quran, mereka menulis ucapan Allah. Ketika mereka mencetak mushaf, maka mereka mencetak ucapan Allah. Maka yang dibaca oleh mereka, yang ditulis oleh mereka, yang dibaca oleh imam ketika salat, semuanya qaulullah, ucapan Allah, wa kalamullah, bukan makhluk. Apa masalahnya? Sebagian kaum muslimin merasa itu perkara kecil. Apa sih masalahnya? Kalau makhluk kenapa? Kalau bukan makhluk kenapa? Azim. Perkaranya perkara besar. Kalau sampai dikatakan Al-Quran itu makhluk, pertama, berarti dia menolak bahwa Allah memiliki ucapan. Padahal dalam Quran dan Sunnah Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa taklima. Atau wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara mereka. Atau wa qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Maka Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Sebagian mereka seperti sifat-sifat yang lain menolak. Enggak mungkin Allah berbicara. Jadi Quran apa ini? Yaitu bukan makhluk. Allah bukan berbicara, tapi menciptakan pembicaraan. Berarti ini makhluk. Kalau makhluk, apa ada yang sempurna? Karena ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Maka kita yakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Dan tidak sama dengan makhluk. Cara berbicaranya kayak apa? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran ucapan Allah Ta'ala ghairu makhluk. Wa masyiatul ibadihi ilallahi Ta'ala. Prinsip berikutnya masalah takdir. Kata beliau, dan kehendak para hamba. Itu semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Wa ma yasha'un illa an yasha' Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Maka semua kehendak kita, kehendak manusia, kehendak para hamba di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Qal rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa innan nasa lam yakhluqu a'malahum wa huwa khalqun min khalqillahi ta'ala. Maka manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, tetapi Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini persis seperti ucapan Imam Bukhari dalam kitabnya khusus, Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Satu kitab khusus masalah takdir diberi judul dengan judul penciptaan perbuatan-perbuatan para hamba. Sebab kalau kita mau berkehendak sesuatu, berbuat sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah tidak berkehendak, nggak akan terjadi. Gagal pasti akan gagal. Tetapi ketika kita berhasil, berarti Allah menakdirkan. Maka berarti itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berusaha. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ini akidah ahli sunnah seluruhnya. Akidah para imam dan juga imam
Madhab yang keempat, rahimahumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa innal qadar khairahu wa syarrahu min Allah azza wa jal. Dan sesungguhnya takdir, baik dan buruknya, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka Qadariyah dan Jabriyah bukan pengikut Imam Syafi'i, bukan pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Imam Malik, bukan pengikut Abu Hanifah. Mereka tidak mengikuti para imam. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Siapa Qadariyah? Kelompok yang menolak takdir. Bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu. Kalau Allah menakdirkan fulan begini, fulan berarti tidak adil. Astagfirullah. Menuduh Allah tidak adil. Sudah menolak takdir, menuduh Allah tidak adil. Golongan kedua Jabriyah. Manhumul Jabriyah. Siapa mereka Jabriyah? Jabriyah menyatakan bahwa kita karena sudah ditakdirkan, karena sudah ditentukan, maka kita nggak perlu berupaya, nggak perlu berusaha. Orang mukmin nggak perlu dipuji dengan keimanannya, karena itu perbuatan Allah. Orang yang kafir nggak perlu dicerca kekafirannya, karena dia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya perbuatan Allah, maka semua taat. Ini lebih kafir lagi, lebih sesat lagi. Maka mereka kedua-duanya bukan pengikut para imam ahlus sunnah. Mereka ahlul dalal, ahlul ahwa, hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Selanjutnya kata beliau, wa musa'alatu ahlil quburi haqqun. Dan pertanyaan-pertanyaan di kubur adalah hak. Man rabbuka, man nabiyuk, ma dinuk. Ini adalah hak. Pasti terjadi. Aqlaniyun rasionalis Mu'tazilah menyatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, orang sudah mati, ya mati. Tidak bisa kemudian ditanya, dibangunkan kembali dan sebagainya. Bahkan mereka sampai mengejek dengan mengubur kaset rekaman yang ingin merekam. Coba saya ingin merekam pertanyaannya. Ketika dikubur taruh kaset di situ, tungguin sama dia. Wallah, ini mu'anid, penentangan yang tegas terhadap ayat dan hadis. Rasulullah SAW yang menceritakan dalam riwayat yang sahih tentang masalah pertanyaan kubur. Dan Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka beritanya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i menyatakan, musa'alatu ahlil quburi haq. Pertanyaan di kubur adalah hak. Tetapi karena alamnya alam barzakh kita enggak tahu. Kayak apa wallahu taala alam, yang pasti adalah benar. Yang pasti ucapan Rasulullah SAW tidak mungkin keliru, enggak mungkin dusta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ba'tsu haqqun, dan kebangkitan adalah hak. Wal hisabu haq, dan perhitungan adalah hak. Wal jannatu haq, wan naru haq. Perhitungan adalah hak. Yaumul hisab adalah hak. Surga adalah hak. Neraka adalah hak. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Mimma ja'at bihi sunan, dari apa-apa yang disebutkan dalam sunnah-sunnah. Ala alsinatil ulama'i wa atba'ihim, dan semua yang disebutkan oleh para imam dan para ulama dan pengikut-pengikut mereka. Min biladil muslimin, dari seluruh negeri kaum muslimin, adalah hak. Setelah menyebutkan satu persatu, beliau menyebutkan kesimpulannya. Semua yang ada dalam sunnah-sunnah yang sudah dipegang oleh seluruh kaum muslimin secara sepakat ijma adalah hak. Alhamdulillah. Demikian khonifidina azakumullah Imam Syafi'i rahimahullah. Yang berikutnya perkara masalah sahabat. Prinsip Imam Syafi'i dalam masalah sahabat, qala wa afdalun nas ba'da Rasulillah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qad atna Allahu ala ashabi Rasulillah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat-sahabat Rasulullah dalam Al-Qur'an. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Kata Imam rahimahullah, dan Allah telah memuji para sahabat dalam Quran, dan telah lebih dulu pujian terhadap mereka dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
pujian-pujian yang tidak ada pada orang lain selain mereka, para sahabat. Ini juga usul, prinsip ahlus sunnah. Prinsipnya para imam ahlus sunnah dan imam yang 4. Rahimahumullah. Maka man syadda finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri, siapa yang beda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam nar. Tidak bersama para a'immah, tidak bersama para imam ahlus sunnah. Siapa mereka yang menyendiri, yang menyelisihi dalam masalah ini? Syiah Rafidhah. Mereka yang mencerca Abu Bakar, mencerca Utsman, mencerca Abu Umar radhiyallahu taala anhum. Mengangkat Ali bin Abi Thalib berlebihan melampaui batas sampai dianggap seperti nabi, seperti rasul, bahkan menyatakan Jibril berkhianat. Menyatakan harusnya Jibril memberikan wahyu kepada Ali, diberikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khonibin azakumullah, tidak mengikuti para imam sama sekali. La Imam Syafi'i, wala Imam Ahmad, wala Imam Malik, wala Abu Hanifah rahimahumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini semua menunjukkan bahwa prinsip para imam dalam masalah sahabat sama, memuliakan mereka seluruhnya dan mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qala rahimahullah, dan beliau berkata, wa hum addu ilaina sunan Rasulullah, dan mereka telah menyampaikan sunnah Rasulullah kepada kita. Wa syahaduhu wal wahyu yanzil alaih, dan mereka menyaksikan wahyu turun saat itu. Ini kelebihan mereka, kelebihan para sahabat. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran sebagai sabiqunal awwalun. Allah katakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Taala. Diridhai oleh Allah Taala. Dan Allah juluki sebagai mukminuna haqqan, orang mukmin yang hakiki. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka para imam Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa para sahabat orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pertama, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman. Kedua, melihat bagaimana wahyu turun. Ketiga, mereka dalam keadaan membela Rasulullah, menjadi tentaranya, menjadi mujahidin, membela Nabi. Langsung di belakang beliau. Maka dikatakan syahaduhu wal wahyu yanzil. Mereka menyaksikannya dalam keadaan wahyu masih turun. Fa'alimu ma arada Rasulullah SAW amman wa khassan. Kata Imam Syafi'i, mereka juga memiliki kelebihan. Apa itu? Karena mereka menyaksikan wahyu turun dan menyaksikan ucapan Rasulullah langsung, maka mereka tahu apa yang dimaksud dalam ayat ini dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Apakah yang am atau yang khas? Apakah yang ini umum atau yang ini khusus? Azman wa irsyadan. Apakah ini perintah atau ini bimbingan? Mereka tahu. Berarti mereka a'lamuna, mereka yang paling mengerti. Kita mendengar hadis, apa maksudnya? Kadang-kadang kita nggak paham. Tapi para sahabat mendengar langsung di hadapan Rasulullah SAW. Yang kalau mereka salah paham, Rasulullah langsung menegurnya. Laisa kalladzi ta'nun, tidak seperti yang kalian maksudkan. Akan ditegur oleh Nabi, bukan begitu, tapi begini. Sehingga pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah tepat, persis seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga kelebihan mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga para imam Ahlus Sunnah selalu memuji para salafus saleh, para sahabat, dan selalu mengajak untuk mengikuti mereka. Qala rahimahullah, wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna. Dan mereka para sahabat tahu sunnah-sunnah Rasulullah seluruhnya. Apa yang telah kita ketahui ataupun yang kita belum ketahui. Kita sebagian tahu, sebagian enggak tahu. Mereka semuanya tahu. Ini kelebihan mereka juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin. Maka mereka di atas kita dalam ilmunya dan dalam ijtihadnya.
wa araihim, dan dalam pendapat-pendapatnya selalu di atas kita. Dan pendapat-pendapat mereka lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka pendapat-pendapat para sahabat buat kita lebih bagus, lebih utama untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri, daripada ara'ina indana inda anfusina. Maka pendapat mereka lebih afdal daripada pendapat kita sendiri untuk kita sendiri. Apa maknanya? Maknanya hendaklah kita mengikuti pendapat-pendapat mereka, pemahaman mereka dalam ayat dan hadis. Satu lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, wala yalzam qaulun bikulli halin illa bi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh mengharuskan satu pendapat dalam keadaan apapun kecuali apa yang dalam Quran dan Sunnah. Artinya kalau pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. Sama dengan ucapan Imam Malik rahimahullah dan menunjuk kuburan Rasulullah SAW. Kullu qaulin yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali ucapan yang dikubur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, betapa miripnya ucapan Imam Malik dengan ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wala yulzam qaulun bikulli hal. Enggak bisa diharuskan dengan ucapan sesuatu untuk dipegang kecuali apa yang ada dalam kitab was sunnah. Wa inna ma siwahuma taba'un lahuma. Adapun yang selain Quran dan sunnah ngikut di belakangnya. Ngikut di belakangnya. Pendapat para sahabat kita pegang, kita pakai, tapi dalam menerangkan kitab was sunnah, di belakang kitab was sunnah, sebagai syarah, sebagai penjelas, sebagai keterangan apa yang dimaksud dalam ayat ini dan ayat itu. Adapun kalau bertentangan, ucapan sahabat sekalipun ditolak. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Arakum sayahlakun." Sungguh aku melihat engkau akan binasa, kalian akan binasa. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku melihat kalian akan binasa. Aku katakan berkata Rasulullah, kalian bantah qala Abu Bakar wa qala Umar. Atau dalam riwayat lain, dalam lafaz lain disebut oleh Ibnu Abbas dengan kalimat akhsha an tanazzala hijaratun minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Azab. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan bersabda Rasulullah, kalian bantah qala Abu Bakar dengan qala Umar. Apa artinya itu? Artinya kalau sudah ada hadis, enggak bisa dibantah dengan ucapan siapapun. Ucapan Abu Bakar ataupun ucapan Umar, apalagi ucapan yang selain mereka, apalagi ucapan selain para sahabat, apalagi ucapan orang-orang yang bukan ulama, maka tidak ngaruh dan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu alasan untuk meninggalkan Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, maka itu diangkat. Ini mana ucapan Imam Syafi'i, wa anna ma siwahuma taba'un lahum. Adapun selain Quran dan Sunnah, ngikut di belakang Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan tidak diterima. Kalau menjelaskan sebagaimana penjelasan para sahabat, maka diterima. Qala wa kullu mutakallimin 'ala al-kitabi was sunnah fa huwa al-hadd alladhi yajib. Wa kullu mutakallim 'ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fa huwa hadyan. Maka siapa yang berbicara dengan ilmu kalam terhadap Quran dan Sunnah, maka ini harus ada hukum had baginya, yang harus baginya. Wa kullu mutakallimin ala ghairi asli kitab wa sunnah, dan setiap orang yang berbicara tanpa prinsip-prinsip Quran dan Sunnah, fahuwa hadyan, maka itu hanya ngelindur. Hadyan adalah ucapan dalam mimpi, ucapan dalam tidurnya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, adapun ucapan-ucapan yang tidak didasari Quran dan Sunnah, maka itu hadyan. Ucapan beliau juga dalam riwayat lain menyatakan bahwa yang namanya ilm, ma qala Allah wa qala Rasul, wa ma siwahuma fawasawisu syayatin. Yang namanya ilmu, apa kata Allah, apa kata Rasul. Adapun yang bertentangan dengan keduanya, maka itu semuanya bisikan-bisikan syaitan. Demikian ringkasnya usul i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullah
yang nanti akan kita bandingkan dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Malik rahimahullah kalau masih ada waktu. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau bisa dengan tulisan. Ada pertanyaan? Ketika akidah para imam sama, kenapa ketika dalam fikih mereka berbeda? Lalu kita memakai fikihnya siapa? Ini pertanyaan Masya Allah sangat bagus sekali. Bahwa akidah mereka sama, fikih juga sama sebagian besarnya. Fikih juga sama sebagian besarnya. Mereka menyatakan wajibnya salat 5 waktu, nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan wajibnya puasa Ramadan, nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan wajibnya haji Baitullahil Haram bagi yang mampu, nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan sekian banyak perkara fikih sama, nggak berbeda. Saya katakan ada sedikit perbedaan, ikhtilaf. Dan itu biasanya karena beberapa sebab. Pertama, belum sampai kepada sebagian mereka. Ini sudah sampai hadis tersebut, yang lain belum sampai hadis tersebut. Yang kedua, sebabnya kadang-kadang yang satu menganggap sahih, yang lain menganggap dhaif. Sehingga yang ini memakai, yang itu nggak memakai, sehingga terjadi perbedaan. Yang ketiga, sama-sama menganggap sahih hadisnya, tetapi yang satu memahami seperti ini, yang lain memahami lain. Dan biasanya yang demikian ketika para sahabat pun berbeda pendapat. Maka terjadi di belakangnya para ulama juga berselisih. Dan ini tentunya kalau ditanya kita ikut siapa, tetap jawabannya seperti yang tadi. Kita ikut dalil yang lebih sahih. Kalau pada masalah itu dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat, ya kita pakai ucapan Imam Syafi'i. Kalau pada masalah lain ternyata ucapan Imam Ahmad lebih kuat, maka kita memakai pendapatnya beliau. Kalau ternyata pendapatnya Imam Malik lebih kuat hujahnya, maka kita akan pakai pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Sehingga kita tidak taklid pada siapapun, tetapi kita tetap berjalan di atas dalil, di atas hujjah. Idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis itu, maka itu madhabku. Sawa'un kana hijaziyan atau kufiyan. Apakah itu dari Hijaz atau dari Kufah, am Basriyan, am Misriyan. Oh, kama qala rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, saya tidak peduli apakah hadis yang sahih tadi dari para ulama Mesir atau dari ulama Kufah atau dari ulama Hijaz, maka itu mazhabku. Artinya apa? Siapapun ulamanya, apakah Hijaziyan, Kufiyan, Misriyan ataupun yang lainnya, Yamaniyan misalnya, kalau itu sahih hadisnya, fahuwa madhabi. Dan itu yang kita pegang, karena itu ucapannya Imam Syafi'i, dan juga ucapannya Imam Ahmad, dan juga ucapannya Imam Malik, dan seluruh para ulama. Apa hukum makan dan minum dengan tangan kanan? Perintah untuk memegang atau memegang makanan dengan tangan kanan itu sangat tegas sekali. Satu dengan perintah, kul biyaminik. Yang kedua dengan ancaman tasyabbuh. Fa inna syaitan, karena syaitan memakai tangan kiri. Artinya apa? Kalau engkau memakai tangan kiri, maka engkau seperti syaitan. Dan bahkan
sampai ada yang ditegur dengan keras untuk mengeluarkan kembali ketika dia memakan dengan tangan kiri. Keluarkan katanya. Suruh diludahkan kembali. Berarti ini sangat tegas sekali, wallahu taala a'lam. Bagaimana manusia yakin bahwa dalam beragama harus berdalil? Dan ahlul bidah juga berdalil dengan hadis palsu. Bagaimana caranya memberantas hadis-hadis palsu? Kalau memberantasnya, wallahu a'lam. Tapi kalau membedakannya sangat mudah. Artinya yang namanya hadis pasti ada akhrajahu, dikeluarkan oleh siapa. Kalau sudah dikeluarkan oleh siapa, maka kita bisa merujuk ke kitabnya langsung. Akhrajahu Tirmidzi. Kita buktikan dalam Tirmidzi ada enggak? Ternyata ada. Masih ada langkah ketiga. Kita tanya kepada ulama yang memilah dan memilih kitabnya Tirmidzi, seperti Syekh Al-Albani memisahkan Sahih Tirmidzi dan Dhaif Tirmidzi. Karena dalam kitab Tirmidzi ada yang sahih dan dhaif. Maka kita tanyakan, termasuk di mana itu tadi hadis? Yang sahih atau yang dhaif? Maka akan terlihat apakah itu hadis sahih atau palsu atau dhaif. Adapun hadis-hadis yang tidak ada kejelasannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya kira-kira ini mencurigakan, sudah nggak disebutkan sanadnya, lafadznya pun nggak hafal, yang kira-kira maknanya begini. Ini sering kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Sudah tidak hafal dia hadisnya, ditambah lagi nggak tahu siapa yang mengeluarkannya dan nggak tahu pula kedudukannya, sahih atau dhaif. Nah, siapakah yang mencetuskan mazhab Syiah? Syiah itu perkembangan dari Sabaiyah. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian selalu berbicara tentang Ali dan Ali diangkat tinggi-tinggi seperti politik belah bambu. Sahabat Ali diangkat tinggi-tinggi, para sahabat dijatuhkan sehingga terpecah menjadi dua. Ini azakumullah cara beliau, cara dia memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Dan ada beberapa orang-orang yang awam, yang ammi, yang tidak memiliki ilmu, ghawghaiyun, dalam keadaan mereka terbawa dengan suara-suara seperti itu, sehingga muncullah Syiah. Kami Syiatu Ali, kami golongan Ali. Kenapa? Karena sudah dalam hatinya masuk pemikiran Sabaiyah bahwa mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib, merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar harusnya menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Sehingga mereka menyatakan diri kami Syiatu Ali. Ternyata Syiatu Ali ini lama-kelamaan mulai aneh. Pembela Ali tetapi ucapannya mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Sampai ketika di zaman Imam Zaid, termasuk Ahlul Bait, turunan Ali bin Abi Thalib, mereka bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Maka Imam Zaid rahimahullah memuji Abu Bakar, memuji Umar. Kata mereka, kami membenci mereka karena kakekmu dikhianati. Heran Imam Zaid menyatakan, rafadtumuni fa antum ar-rafidah. Kalian menolak aku, menolak Ahlul Bait. Berarti kalian bukan Syiat Ahlul Bait, bukan pembela Ahlul Bait. Berarti kalian Rafidah, para penolak Ahlul Bait. Dan nama Rafidah lebih tepat untuk mereka. Mereka selalu bangga dengan nama Syiah. Kami Syiatu Ali bangga. Tapi kita menyebut mereka Rafidah sebagaimana para ulama menyebut mereka Rafidah. Karena Syiah maknanya pembela Ali, sedangkan mereka musuh Ali dan Ahlul Bait radhiyallahu taala anhum. Mereka menolak dan memusuhi Ahlul Bait terang-terangan dengan berbagai macam sejarah yang membuktikan. Termasuk ketika Husain dibantai. Di mana Syiah? Padahal yang memanggil Husain dengan surat yang sekian banyaknya, semuanya dari Syiah. Datanglah kemari, kami akan mengangkat engkau. Datanglah kemari, kami akan membaiat engkau. Datanglah kemari, engkau khalifah kami, dan seterusnya. Sekian banyak surat-surat.
Maka Husain melihat perlu datang kepada mereka. Kata sahabat yang lain, jangan, ini masa fitnah. Jangan, ini masa fitnah. Ternyata ketika beliau tetap berangkat sampai di Karbala, bertemunya dengan pasukan Yazid, pasukan yang disuruh oleh Yazid. Perintahnya bukan untuk membantai, perintahnya cegah pemberontakan Husain. Yazid hanya menyatakan cegah pemberontakan Husain. Ketika bertemu dua pasukan tadi, nggak ada satu orang pun dari kalangan Syiah yang memberi surat tadi yang datang untuk membela, nggak ada. Sampai terjadi apa yang terjadi, pembantaian di sana, sampai kemudian ketika disampaikan beritanya kepada Yazid, walaupun Yazid tidak kita katakan saleh, dia zalim, tetapi dia menangis. Aku tidak memerintahkan sampai seperti ini. Aku tidak memerintahkan sampai seperti ini. Artinya yang terjadi lebih parah dari perintahnya. Cegah pemberontakan Husain, ternyata yang terjadi pembantaian sampai kepalanya di bawah ditunjukkan kepadanya, maka beliau sangat sedihnya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bukan Syiah, mereka Rafidhah. Nah, untuk di Indonesia, ulama mana saja tempat kita bertanya, apakah harus kepada MUI agar kita tidak mendapatkan ulama yang sesat? Para ulama memiliki kriteria yang sangat tinggi, sehingga kita melihat Allah Ta'ala alam bahwa ulama yang benar-benar alim dengan ilmunya, kita nggak melihat di Indonesia. Kita tidak melihat di Indonesia. Adapun beberapa murid-muridnya para ulama, insya Allah ada, banyak. Dan ciri-cirinya apa yang sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, dalam masalah asma dan sifat sama, dalam masalah i'tiqad sama, dalam masalah sahabat sama, dalam masalah ru'yah sama, dalam masalah prinsip-prinsip tadi sama, maka mereka adalah ahlu sunnah. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Tetapi kalau ada penyelisihan terhadap usul, pokoknya, maka dikhawatirkan cabang-cabangnya lebih banyak lagi yang salah. Maka kita berhati-hati dari mereka. Barakallahu fikum. Apakah benar isu salah satu ulama terkenal di Indonesia, Bapak Quraisy Shihab, seorang pengikut Syiah, ada tasyayyuq padanya? Ada tasyayyuq padanya. Apakah sudah 100% Syiah atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi beberapa pemahaman Syiah ada padanya. Nah, apakah hukum kunut subuh pada salat subuh? Apakah terjadi perbedaan antara umat muslim pada salat subuh? Apa sebabnya? Mengapa terjadi perbedaan? Apa ada kaitannya dengan madhab? Sudah jelaskan tadi, sunut subuh itu atau kunut subuh itu salah satu dari apa yang kita terangkan tadi. Perbedaan para ulama dalam masalah fiqih, kadang-kadang belum sampai kepadanya dalil, kadang-kadang sudah sampai tetapi yang sebagian menganggap sahih, sebagian menganggap dhaif. Kadang-kadang sama-sama menganggap sahih tetapi memiliki pemahaman yang berbeda. Adapun dalam masalah kunut subuh, ada dua-duanya hadis. Ada hadis yang menyatakan kepada anaknya dari sahabat ketika ditanya tentang salat subuh, dijawab ai bunai muhdath, wahai anakku itu muhdath. Tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW wa ma zala yaqnut hatta faraqa dunya, Rasulullah SAW tetap kunut sampai meninggalkan dunia. Sehingga terjadi perbedaan karena dua hadis ini. Adapun mereka para ulama yang menganggap hadis wa ma zala yaqnut hatta faraqa dunya bahwa itu adalah hadis dhaif, maka mereka lebih memegang ucapan sahabat tadi yang menyatakan ai bunai muhdath. Karena para sahabat tahu Rasulullah SAW kunut tidak hanya pada subuh saja, pada zuhur, pada asar dan sebagainya, namanya kunut nazilah, dan tidak selalu sampai sekian puluh hari berhenti. Nah, dan yang dikatakan hatta faraqud dunya dhaif. Adapun mereka yang kunut subuh karena menganggap hadis itu sahih, tinggal kita dudukkan dan kita tanyakan kepada para ulama.
para ulama yang kita kenal, apakah Syekh Albani dan lainnya menganggap bahwa itu hadis dhaif, maka kita tidak menggunakannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan sama. Bolehkah kita memutar murattal atau rekaman kajian Ahlus Sunnah sebelum waktu salat datang di masjid dengan alasan syiar? Apakah hukumnya menunjukkan murattal sebelum salat Jumat dimulai? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu ada dalil atau ada contoh dari para salaf sebelum Jumat, sebelum sholat, setelah azan dikumandangkan pengajian atau qiraah murattal, apalagi nyanyi-nyanyian. Nah, tidak pernah tahu ada riwayat yang seperti itu. Sehingga wallahu ta'ala alam, kalau setelah azan sebelum qomat itu disunahkan untuk beribadah, kadang-kadang qobliyah, kadang-kadang ada yang datang salat tahiyatul masjid, maka sebaiknya berikan pada mereka suasana yang hudu, suasana yang tenang, nggak ada suara apapun, sehingga mereka bisa salat dengan khusyuk pada salat-salat sunnah qabliyah atau salat sunnah tahiyatul masjid. Demikian pula pada salat Jumat dianjurkan mereka-mereka dengan datang tadzkir untuk berpagi-pagi datang ke masjid. Sehingga ketika mereka berpagi-pagi datang ke masjid, apa yang dianjurkan? Apa yang disunnahkan? Sama. Ada salat intizar, salat menunggu. Ada dianjurkan untuk membaca Al-Quran sendiri-sendiri dengan suara yang perlahan. Nah, kalau disetelkan suara yang keras, maka mereka akan terganggu untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga wallahu ta'ala alam, selama tidak ada contohnya, nggak ada dalilnya, jangan dulu sampai ada dalil. Ini perbedaan perkara dunia dan perkara agama, perkara ibadah. Kalau perkara dunia semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Kalau masalah ibadah, jangan dulu sampai ada dalil. Jangan kerjakan kecuali kalau ada dalil. Wallahu ta'ala alam, saya nggak pernah mendengar ada sebuah dalil tentang itu, tentang bolehnya atau dianjurkan untuk membaca, melantunkan Al-Quran dengan keras sebelum Jumat atau ketika menunggu salat. Wallahu ta'ala alam, wassalamu taufiq wal afiyah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.